Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat, Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Sebelumnya udah pada kenal belum sama Ibu siapa? Belum, Bu. Dan Ibu di sini hadir untuk membimbing kalian mata pelajaran apa atau sesuatu apa gitu, kalian udah ada yang Belum, tahu? Bu. Belum juga, Bu. Baik, sebelumnya Ibu izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Adinda Aisyah Aulia selaku guru pembimbing kalian di bidang bimbingan dan konseling. Ibu akan bersama kalian selama 50 menit ke depan. Sebelumnya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi Ibu ingin mengabsen kalian sembari kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Atas nama Rini Meidianti Manulang. Hadir, Bu. Oke, atas nama Adinda Aisyah Aulia yang mana? Saya, Bu, hadir. Atas nama Rifani Putri. Hadir, saya Bu. Oh, Rifani Putri tinggalnya di mana? Saya tinggal di sini tapi asal dari Sukabumi, Bu. Sukabumi, jauh dong. ke sini. Iya, Bu, jauh kalau mau balik ke sana. Oh, di sini. Oh, asalnya dari Sukabumi tapi tinggalnya di sini. Iya, betul, Bu. Lalu ada Puspita Ningrum. Puspita Ningrum hadir. Hadir, Bu. Baik, Puspita Ningrum hadir ya. Puspita Ningrum nama belakangnya Ningrum nih, jangan-jangan orang Jawa ya? Iya, Bu, betul. Sekarang Jawa, Bu. Oh, iya. Baik. Ada yang namanya Anissa Amalia ya? Ada yang namanya Anissa Amalia? Bisa, lu dipanggil. Hadir ya, Anissa Amalia ya. Anissa Amalia sebenarnya dari mana Anissa Amalia? Jakarta, berarti orang Betawi banget ya. Iya, Bu. Ananda Sabita hadir. Hadir, Bu. Lalu selanjutnya ada Rizka Taufina. Rizka Taufina hadir. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Lalu ada siapa lagi nih namanya? Tapi hari ini hadir semua ya? Iya, Bu, hadir semua hari ini. Hadir, Bu. Semuanya hadir. Nggak masuk. Hadir, Bu. Nggak ada yang nggak masuk. Jumlah kelasnya ada 49 ya? Oh iya. Baik. Oke, gampang deh. Nanti buat absennya Ibu hadirin semua ya, karena kan kalian emang hadir hari ini, hadir semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat? Udah semangat buat kita masuk ke topik pembelajaran hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Jadi, Ibu di sini akan melakukan layanan penguasaan konten yang dimana topik yang akan Ibu sampaikan itu mengenai meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang dimana tujuannya itu agar kita mampu mengimprovisasi nih kemampuan kita untuk berkomunikasi, yang dimana kemampuan untuk berkomunikasi ini sangat penting di masa mendatang. Yang lalu Ibu nanti juga akan menjelaskan manfaat dan membahas topik dari meningkatkan keterampilan komunikasi itu. Lalu di sini sebelumnya kalian udah tahu belum kalau ada layanan bimbingan konseling yang bernama layanan penguasaan konten. Belum Bu, apa itu Bu? Jadi layanan penguasaan konten itu merupakan layanan di mana guru BK memberikan pemahaman untuk memberikan pemahaman atau layanan agar peserta didiknya itu mampu menguasai hal-hal yang disukainya dan mampu untuk memperdalam hal-hal ilmu-ilmu baru yang akan dibahas dalam layanan penguasaan konten itu. Nah, kalian sebelumnya udah pada tahu belum asas-asas apa aja yang terdapat pada layanan penguasaan konten? Belum, Bu. Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, untuk asas-asas dalam layanan penguasaan konten itu sendiri, ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, lalu ada asas kenormatifan, dan juga asas kerahasiaan. Jadi, buat asas yang pertama, yang asas keterbukaan, jadi harapannya seorang peserta didik mampu menyampaikan secara terbuka mengenai hal yang ingin kita geluti bersama ini, mengenai penguasaan konten-konten yang ingin kita pahami ini. Jadi peserta didik itu mampu terbuka mengenai minat dan bakatnya dan juga tentang materi yang akan disampaikan ini. Lalu ada asas kegiatan yang dimana peserta didik mampu melaksanakan kegiatan dari awal hingga akhir. Lalu ada asas kenormatifan yang dimana baik peserta didik maupun juga pengajar mampu menjaga nilai-nilai kenormatifan. Lalu ada asas kerahasiaan yang dimana peserta didik maupun guru bimbingan dan konseling mampu menjaga rahasia yang disampaikan dalam perjalanan kita melakukan layanan tersebut. Lalu sepertinya itu saja untuk perkenalan mengenai materi yang akan kita jelaskan pada hari ini ya. Ibu lanjut. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum tentang apa itu public speaking? Ibu kasih kalian kesempatan deh buat tunjuk tangan, barangkali ada yang tahu mengenai public speaking itu apa? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut-takut, ibu nggak makan, ibu nggak dikit. Oke, ya boleh. Apa itu public speaking? Oke, Ibu izin menjawab. Jadi menurut pendek pengetahuan saya, public speaking itu kemampuan berkomunikasi di depan umum, Ibu. Bagaimana, Bu? Ya, betul. Itu ya, itu pengertian secara menurut pemahaman apa itu public speaking. Baik, sebelumnya Ibu akan menampilkan PowerPoint dan jadi PowerPoint-nya mungkin karena dikarenakan proyektornya lagi berhalangan, Ibu bakalan kirim ke
ketua kelas, jadi ibu memberikan izin untuk kalian membuka ponselnya masing-masing ya. Di situ ibu akan mengirimkan PowerPoint yang mengenai materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai komunikasi atau public speaking itu sendiri. Jadi pengertian komunikasi sendiri kan tadi udah ada yang ngasih penjabaran mengenai apa itu public speaking. Nah sekarang ibu bakalan menyampaikan apa itu makna dari komunikasi menurut para ahli. Seperti ibu contohnya nih ya, boleh dilihat PPT-nya ya. Seperti menurut Arsjad 1988, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, yang dimana semakin terampil seseorang dalam berbicara, maka semakin terampil dan mudahlah ia berpidato untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaannya kepada orang lain serta semakin luas dan jelas jalan pikirannya. Karena sesungguhnya bahasa seseorang itu mencerminkan pikirannya. Jadi dari pengertian itu menjelaskan bahwasannya komunikasi itu merupakan jembatan kita untuk memahami seseorang, yang dimana dengan berkomunikasi kita mampu mengetahui isi pikiran dari seseorang tersebut. Jadi sampai di sini kalian sudah mengerti apa itu pengertian dari komunikasi itu sendiri? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau menurut kalian sendiri pengertian komunikasi secara pemahaman kalian, ada yang mau ngasih pendapatnya? Ada yang mau ngasih suaranya? Oke, boleh. Komunikasi itu hubungan dua arah antara satu orang ke orang yang lain, Bu. Ya, betul. Jadi komunikasi itu adalah hubungan dua arah antara orang satu dengan orang yang lain dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Betul sekali ya. Kasih banyak. Siapa namanya? Oh iya, Rizka Taufina ya. Oke, terima kasih ya Rizka. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya. What is public speaking? Jadi apa itu public speaking? Dari bahasanya aja tuh udah bahasa Inggris banget ya. Dari public sendiri adalah berbicara di public, speaking itu adalah berbicara. Jadi public speaking itu adalah bagaimana seseorang mampu berbicara di depan khalayak ramai. Nih, jadi berdasarkan PowerPoint pun secara etimologis public speaking terdiri dari kata public yang bermakna dengan atau kepada siapa kita akan berbicara, dan juga speaking bermakna mendengar atau bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, jadi public speaking ini pun melihat cara bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, yang dimana kemampuan public speaking ini kemampuan yang datangnya tuh tidak secara spontan, namun harus terus-menerus dilatih oleh kita. Makanya tujuan dari layanan penguasaan konten ini sendiri pun untuk agar para peserta didik mampu mengelola, mampu mempelajari apa itu public speaking, dan kita sama-sama belajar. Jadi kita akan meningkatkan kemampuan public speaking kita, dan dengan kemampuan kita public speaking yang bagus, kemampuan berkomunikasi kita bagus, kita dapat menyampaikan isi pikiran kita, dan dari dapatnya kita menyampaikan isi pikiran kita itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa mendatang. Contohnya itu seperti saat kita diterima kerja di suatu perusahaan, lalu kita dimintai untuk memberikan pendapat, kita tuh mampu untuk mengutarakan apa yang ada di isi hati kita. Sedangkan kalau kita tidak mengembangkan kemampuan public speaking kita itu, kita menjadi ragu untuk menyampaikan apa isi kepala kita, yang kita merasa apakah hal
yang keluar dari mulut kita itu benar atau salah, padahal hal tersebut benar atau salahnya itu tidak apa, karena semua itu adalah proses perjalanan dari sebuah pembelajaran yang dimana kita harus tetap berani. Jadi kemampuan public speaking itu bukan dibentuk secara spontan atau secara ekspres. Jadi kemampuan public speaking itu harus terus dilatih sedikit demi sedikit. Lalu melihat hambatan dari dalam public speaking. Nah, status efeknya ini yang pertama, adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Jadi hambatan dalam public speaking ini yang pertama kan menurut PowerPoint adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Jadi kenapa begitu? Karena kadangkala kita merasa ketika kita memiliki gap status sosial yang berbeda, kita akan merasa ragu atau canggung dalam menyampaikan isi pikiran kita, karena kita merasa apa yang kita lalui tidak berjalan sama dengan seseorang atau lawan bicara kita. Jadi hambatan itu tuh termasuk hambatan kita dalam public speaking itu sendiri. Lalu kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Karena sebenarnya itu balik lagi, itu kan karena akibat dari kurangnya kita untuk melatih kemampuan public speaking kita itu kan. Karena sebenarnya hal tersebut itu bisa saja kita tanggulangi dengan cara merasa bahwasannya kita tuh sama. Jadi setiap orang itu tidak apa-apa untuk setiap orang itu punya hak untuk didengarkan. Jadi gak perlu takut untuk aspirasinya ditolak, karena apapun bentuk penolakannya itu merupakan suatu bentuk pengajaran bagi kita, yang dimana kita bisa mendapatkan ilmu baru dari penolakan itu. Jadi jangan menganggap semua penolakan itu adalah bentuk yang negatif, tapi bisa juga penolakan itu adalah bentuk diri kita sendiri untuk meningkat ke jalan yang lebih baik, menjadi a better person lah. Jadi kayak kita mendapat ilmu baru. Gagasan saya salah, berarti saya akan improve lagi. Saya menerima gagasan dari beliau dan saya memahami kenapa gagasan saya itu kurang tepat, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada semantic problems, yang dimana faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Jadi hambatan yang kedua itu semantic problems ini adalah hambatan bahasa lah ya istilahnya. Jadi ketika kita melakukan public speaking, tapi jadi public speaking itu kan bukan hanya dilakukan pada acara-acara besar gitu ya. Jadi public speaking ini pun juga bisa dilakukan ketika kita ingin mengungkapkan aspirasi, atau ketika kita melihat ada bule di jalanan, atau kita ada pekerjaan yang dimana kita harus berkomunikasi langsung dengan orang yang memiliki keterbatasan bahasa sama kita, perbedaan bahasa terhadap kita. Jadi semantic problems itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi hal ini tuh termasuk menjadi hambatan dalam public speaking itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada perceptual distortion, atau cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Nah, jadi alasan kita kesulitan untuk melakukan public speaking itu sendiri adalah kita terlalu menganggap rendah diri kita sendiri, yang dimana kita merasa wawasan kita kurang, atau kita merasa atau kita bisa juga merasa dia ini terlalu tinggi. Jadi kita apa yang kita sampaikan akan tidak masuk dari orang lawan bicara kita.
Nah, hal ini tuh merupakan bisa menjadi hambatan seseorang dalam melakukan public speaking itu sendiri. Karena hal itu tuh hanya berada dalam pikiran kita atau perceptual itu sendiri, bukannya hal yang nyata. Jikalau kita bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di isi pikiran kita, mungkin saja kita bisa untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang keempat itu ada cultural differences atau perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Jadi ini termasuk salah satu hambatan dalam public speaking itu sendiri. Jadi jika kita memiliki culture yang berbeda dengan seseorang, itu bisa menjadi hambatan juga. Karena kita terlalu merasa perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang besar gitu. Padahal hal tersebut bisa saja terjadi, namun hal yang harus kita lakukan adalah melihat itu dari sisi baiknya. Lalu yang kelima ada physical distraction atau gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Nah, hal yang menjadi hambatan yang kelima ini datangnya adalah dari luar atau dari lingkungan kita, yang dimana menghambat bagaimana kita melakukan public speaking itu sendiri. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu no feedback, yang dimana tidak ada respon atau tanggapan dari receiver atau orang lawan bicara kita. Nah, lalu apa yang dilakukan public speaker? Nah, kita bahas mengenai apa sih yang dilakukan oleh seorang public speaking gitu ya. Jadi kan bahasannya nih mulai seru nih. Jadi kayak apa sih yang bikin public speaking ini menjadi pro dalam public speaking. Jadi bentar. Ya, akan Ibu jabarkan ya. Di sini ada 5 hal yang dilakukan oleh seorang public speaking. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kelima hal ini nih, dari hambatan dalam public speaking, kalian kan pasti pernah kan berada di situasi kalian harus berbicara dengan orang yang tidak kalian kenal, atau kalian harus melakukan public speaking seperti mendapat tuntutan untuk mengikuti lomba 17-an, untuk ikut pidato atau semacamnya. Kira-kira hambatan ini tuh pernah kalian rasakan gak sih? Ada yang mau beri pendapatnya? Iya, boleh. Pernah Bu, mungkin hambatannya ketika saya harus mendadak dipanggil ke depan kelas untuk menyampaikan pendapat saya Bu. Betul. Baik, berarti sampai sini udah paham semua ya mengenai hambatan dalam public speaking itu sendiri. Oke. Berarti jika Ibu melanjutkan mengenai hal-hal yang menjadi rahasia public speaker ini, udah siap ya? Baik. Selanjutnya apa hal-hal yang dilakukan oleh public speaker? Yang pertama itu adalah berlatih dengan batas waktu. Ada yang tahu nggak kenapa berlatih dengan batas waktu? Nggak tahu Bu. Mengapa berlatih dengan batas waktu itu penting? Jadi dengan seseorang jika diberikan tuntutan nih untuk melakukan suatu public speaking, misalnya dia diberi estimasi melakukan public speaking di depan, misalkan ini baru latihan ya, misalkan dia baru latihan, diberi tuntutan untuk melakukan public speaking, misalkan dia berbicara baru ke dirinya sendiri di depan kaca, diberi batas waktu untuk berbicara tanpa henti selama 10 menit dengan topik bla bla bla. Seseorang akan berusaha untuk
seseorang akan berusaha untuk mengeluarkan semua isi yang ada di kepalanya tanpa berpikir apakah itu cocok atau apakah itu masuk akal, karena dengan kita memaksakan diri kita untuk tidak berada di zona nyaman, dengan kita memaksakan diri kita untuk mampu mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, lama-kelamaan otak kita akan memilah sendiri dengan sendirinya. Dengan begitu otak kita akan melakukan memilah-milah kalimat-kalimat atau kata-kata yang emang sesuai dengan topik yang diberikan. Jadi seperti itu. Dengan diberikannya batas waktu, seseorang akan mulai terbiasa atau disiplin dengan apa yang ingin disampaikannya. Jadi dia berusaha belajar, membiasakan diri untuk berpikir cepat. Jadi itulah hal yang umumnya dilakukan oleh public speaker. Untuk hal yang kedua itu ada berlatih berpikir dan berbicara positif. Nah, hal ini tuh bisa kita lakukan pada saat pagi hari. Misalkan kita memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Dari begitu kita akan menyusun kalimat-kalimat indah yang dimana bisa diterima oleh diri kita sendiri, yang dimana hal itu pun dapat mengembangkan pemikiran positif terhadap apa yang akan kita lakukan kepada jika di depan kita dihadapi dengan komunikan, yang dimana kita harus menyampaikan isi dari pemikiran kita, yang dimana kita akan menggunakan kemampuan public speaking kita ini misalkan dalam suatu interview kerja, lalu menggunakan kemampuan public speaking kita ini ketika kita sedang berada di luar, yang dimana kita mengharuskan untuk berbicara dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, kemampuan public speaking itu hal yang harus dilakukan yang kedua ini membuat diri kita percaya diri dan tidak menganggap remeh-temeh terhadap kemampuan kita terhadap public speaking itu sendiri. Lalu yang ketiga, berlatih kritis memeriksa kekurangan alur acara dan teks. Kenapa begini? Seperti yang udah Ibu sampaikan tadi ya. Jadi kan kalau kita melakukan tadi hal yang pertama dan kedua, dengan kita sudah mempersiapkan kalimat-kalimat yang tersusun di kepala kita untuk disampaikan, dengan begitu kepala kita atau otak kita sudah siap untuk berlatih untuk berpikir kritis. Lalu otak kita sudah mempersiapkan untuk memeriksa kekurangan atau kalimat-kalimat yang tidak kurang cocok untuk disampaikan. Lalu dengan begitu otak kita akan berlatih terus-menerus untuk mengetahui alur dari apa yang kita sampaikan atau alur apa yang ingin kita utarakan. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat sendiri itu berkonsultasi dengan orang terdekat. Jadi kita kan melakukan public speaking ini bisa, cara berlatihnya itu bisa dengan refleksi atau bercermin, dengan membayangkan apa yang ada di cermin itu adalah halayak ramai gitu. Nah, dari situ kita bisa menanyakan pendapat apakah public speaking kita terdapat kekurangan di bagian mana, atau apakah public speaking kita ada kurang atau kecepatan alur tempo berbicaranya, atau ada kekurangan-kekurangan lain yang hal tersebut itu tidak bisa kita lihat dari diri kita sendiri, karena yang benar-benar merasakan itu kan bukan diri kita sendiri kan, yang benar-benar melihat itu kan orang yang ada di sekitar kita atau lawan bicara kita atau orang yang mengetahui mengenai teks atau tema yang akan kita berikan kan. Jadi hal tersebut tuh menjadi penting ketika kita
ketika kita berlatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan public speaking kita. Lalu yang terakhir itu kita berkonsul pada orang yang terhubung dengan topik. Jadi misalkan kita memiliki topik public speaking ini mengenai suatu budaya, kita berkonsultasi dengan orang yang memiliki budaya tersebut, atau istilahnya kita mendalami suatu topik tersebut sehingga hal ini tuh topik yang ingin kita sampaikan ini akan sangat mudah kita utarakan pada halayak ramai. Jadi seperti itu. Jadi dengan hal-hal ini tuh hal-hal yang dilakukan para public speaker ketika mempersiapkan diri untuk ketika bertemu dengan ketika mempersiapkan diri untuk terjun di lapangannya, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Dari situ paham ya. Jadi 5 hal penting yang public speaker lakukan untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan komunikasinya itu paham ya. Lalu kita lanjut ke strategi komunikasi yang efektif. Setelah kita membahas tentang public speaking tadi, kita akan membahas mengenai komunikasi. Komunikasi itu sendiri, komunikasi yang efektif. Nah, untuk komunikasi yang efektif, yang pertama, kan tadi kita udah menyebutkan mengenai penjelasan komunikasi dan tujuan dari peningkatan dari kemampuan komunikasi dan public speaking ini ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang strategi komunikasi yang efektif. Nah, menurut kalian apa aja sih strategi-strategi yang efektif ketika kita berhadapan langsung dengan komunikan? Otomatis kita sebagai komunikatornya ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Baik. Kita harus mengenali informasi mengenai mengetahui komunikan ini, Bu. Jadi strategi itu merupakan salah satu strateginya ya. Nih, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai 4 strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama itu mengenali sasaran komunikasi. Jadi dengan mengenali sasaran komunikasi itu kita akan mengetahui seluk-beluk dari komunikan kita. Jadi kita akan mengetahui apa yang diperlukan oleh komunikan kita. Jadi kita akan mengetahui lebih dalam mengenai perasaan-perasaan yang terselubung oleh komunikan kita. Jadi dengan begitu pula kita akan lebih mudah untuk menyampaikan isi dari pemikiran kita ya. Dengan kita menyadari sasaran komunikan kan, jadi istilahnya begini. Misalkan kita mau menyampaikan mengenai manfaat dari penggunaan mesin pencukur rambut. Namun sasaran komunikannya ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan perabotan dapur, bukan alat cukur rambut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui nih sasaran komunikannya itu siapa. Jadi agar topik yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh sasaran komunikan kita. Lalu yang kedua itu pengkajian tujuan pesan dari komunikasi. Jadi kita dengan mengetahui tujuan dari komunikasi itu, kita mampu menstruktur apa saja yang ingin kita sampaikan kepada komunikan, dan komunikasi yang kita sampaikan itu tidak berjalan secara bertele-tele atau informasi yang disampaikan tuh dapat berjalan dengan baik dan dapat dilakukan dengan benar gitu. Jadi tidak kemana-mana, topik yang disampaikan secara langsung.
Lalu yang ketiga ada peranan komunikator dalam komunikasi, yakni ada pada daya tarik dan kredibilitas. Jadi misalkan seorang komunikator atau seorang public speaker, dia harus menyampaikan apa yang memang dikuasainya, sehingga seorang komunikator bisa menerima menerima informasi itu dengan pemikiran yang tenang, atau dapat disebut juga kayak komunikan tuh emang percaya kepada komunikator karena memang itulah asli dari bidang yang dipahami oleh komunikator itu sendiri. Jadi kayak peran komunikator dalam menyampaikan pun juga diperlukan kredibilitasnya gitu. Itu merupakan strategi komunikasi yang efektif nantinya. Jadi seorang komunikan pun dapat menerima informasi tersebut dengan hati yang ikhlas gitu. Dia tidak merasa ragu, dia merasa yakin tentang apa yang telah diterimanya. Habis itu yang keempat ada pemilihan media komunikasi. Jadi strategi komunikasinya efektif itu adalah bagaimana cara seorang komunikator memilih media komunikasinya. Jadi misalkan dia kan telah mengenali sasaran komunikasinya nih. Misalkan kalau sasaran komunikasinya adalah anak muda, dia bisa melakukan via daring. Tapi jika dia memiliki sasaran komunikasi seorang ibu-ibu lansia yang dimana tidak mengenali bagaimana penggunaan elektronik atau teknologi, otomatis pemilihan media menggunakan gadget atau Zoom itu kan sulit ya. Jadi hal ini tuh juga menjadi upaya yang harus diperhatikan agar komunikasi yang berjalan itu dapat dilakukan secara efektif. Sampai sini udah pada paham ya, berarti mengenai 4 strategi komunikasi yang efektif itu sendiri. Oke. Lalu yang kelima itu, lalu di slide selanjutnya, mohon maaf. Slide selanjutnya ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Nah, ada 5 hal nih yang perlu kita perhatikan dalam public speaking. Sebelumnya, kira-kira apa aja sih yang perlu dimiliki oleh seorang public speaking? Nah, mungkin tuh 5 hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking atau juga sebagai komunikator. 4 hal ini, mohon maaf, bukan 5 hal tapi 4 hal. Nah, 4 hal ini yang pertama adalah respect, empathy, audible, dan clarity. Jadi 4 hal ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking dan komunikasi. Yang dimana respect, yang dimana kita mengetahui sudut pandang dari suatu budaya, suku, memahami yang dimana kita tidak menghakimi pandangan seseorang dengan kita menyadari mengenai pemikiran seseorang yang kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Kita harus memiliki respect terhadap satu sama lain. Yang kedua itu adalah empati, yang dimana kita berempati mengenai apa yang komunikan kita sampaikan kepada kita dan apa yang kita sampaikan kepada komunikan. Lalu yang ketiga adalah audible atau bisa didengar. Jadi didengar di sini adalah bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Lalu
Yang terakhir adalah clarity. Jadi apa yang kita sampaikan disampaikan secara jelas, lugas, dan dapat disampaikan dengan jelas. Intinya seperti itu. Jadi sampai sini udah paham ya tentang strategi komunikasi yang efektif dan 5 hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking dan komunikasi tadi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sebentar ya. Sebentar ya. Mungkin Ibu akan melanjutkan ke kesimpulan, namun sebelum Ibu mengambil langkah ke slide selanjutnya atau ke kesimpulan itu sendiri, apakah ada yang ingin bertanya mengenai layanan penguasaan konten ini? Dan apakah ada yang ingin bertanya mengenai public speaking, cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan berkomunikasi ini? Gak ada, udah paham semua ya? Ada yang mau nanya Mbak? Udah paham ya? Nanti kalau Ibu misalkan ada tugas, berarti udah siap dong ya buat menerima tugas dari Ibu ya? Oke. Sebelum Ibu beralih ke kesimpulan, di slide kedua sebelum terakhir, Ibu memberikan beberapa ilustrasi hal-hal yang menjadi ilustrasi jangka panjang dari manfaat dari meningkatkan kemampuan public speaking dan berkomunikasi ini. Jadi salah satu manfaatnya itu adalah kita mampu menjalin relasi antara satu sama lain. Kita mudah untuk berteman, lalu juga kita dapat mudah untuk melakukan melamar pekerjaan, yang dimana jika kita melamar pekerjaan kan kita melakukan tahap yang dimana kita melakukan interview. Interview itu merupakan salah satu manfaat dari kemampuan public speaking ya teman-teman ya. Jadi dengan kita berlatih untuk public speaking, jadi membuat kita tidak merasa gugup ketika kita menyampaikan pendapat kita mengenai diri kita sendiri. Dengan kita melatih kemampuan public speaking kita itu, kita berlatih juga untuk memahami diri kita sendiri. Dan bagaimana diri kita untuk mengontrol emosi kita, gejolak dalam diri kita yang merasa rendah tadi, yang menjadi hambatan dalam public speaking tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi manfaat jangka panjangnya dari kemampuan public speaking ini tuh sangat bermanfaat gitu untuk di masa kita mendatang, di masa kita nanti mungkin untuk saat ini belum terlalu terlihat, namun jika kita sudah masuk ke dunia pekerjaan, kemampuan public speaking ini sangat dibutuhkan, dimana barangkali kita pasti akan turun ke lapangan, ke dunia luas, yang dimana kita akan bertemu dengan
orang langsung, yang dimana kita harus mengungkapkan apa yang ada di isi pikiran kita tuh itu sangat diperlukan. Kemampuan public speaking itu sangat diperlukan. Baik, selanjutnya berarti kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu mau ngasih tugas dulu yang tadi ya, tuh Ibu jadi lupa. Jadi untuk tugasnya itu adalah kalian, Ibu mau tahu dong mengenai pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apakah ada Ibu mau memberikan tugas yang dimana kalian menyatakan atau menjawab tentang apa yang sudah Ibu sampaikan saat ini. Jadi kalian nanti Ibu berikan lembar penilaiannya, kalian boleh isi, dikirim ke Ibu siang hari ini ya, gak harus sekarang, pokoknya nanti Ibu ada di kantor sampai jam 4. Kalian harus selesai hari ini juga, nggak harus selesai di mata jam pelajaran Ibu. Nanti boleh mungkin Ibu nyuruh ketua kelas buat kumpulin buat taruh ke meja Ibu ya. Oke. Buat soalnya aman ya, nanti Ibu kirim ke grup kelas atau Ibu kirim ke ketua kelas aja deh. Oke. Ini agar Ibu mengetahui apakah kalian mengerti dengan topik yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Oke, lalu Ibu sampaikan dulu nih kesimpulan dari topik hari ini ya. Karena udah Ibu kasih tugasnya juga, Ibu berikan kesimpulan dulu. Jadi, public speaking itu adalah keterampilan berbicara di depan umum yang dapat dilatih untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menyampaikan ide dengan jelas, komunikasi efektif, melibatkan penyampaian pesan yang tepat, pemahaman audiens, dan penggunaan strategi yang sesuai. Lalu, hambatan seperti perbedaan persepsi, gangguan, atau kurangnya feedback harus dihindari. Dan kunci keberhasilan komunikasi adalah reach, respect, empathy, audible, clarity, humble. Yang dimana dengan latihan dan pendekatan yang tepat, siapapun bisa menjadi komunikator yang percaya diri dan berpengaruh. Mungkin sekian saja untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat untuk kalian semua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan public speaking kalian, yang dimana kemampuan ini akan percaya sama Ibu kalau kemampuan public speaking ini akan terus berguna, bermanfaat buat diri kita sampai kita tua nanti. Jadi semangat untuk kita semua untuk berproses, yang dimana menjadi bisa itu tetap ada prosesnya. Jadi tidak ada orang yang langsung pandai, langsung dari sananya akan menguasai, tapi setiap orang itu memiliki fase perjalanannya untuk dapat meraih hal yang luar biasa itu tadi. Baik, sebelumnya untuk karena kita mau mengakhiri pembelajaran, kita berdoa lagi ya. Kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sepertinya sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Kasih banyak Ibu.